Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Coba disiapkan dulu. Siap, Kak? Saking padang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Salimun ilal ustazah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Ini di kelas 7A ya. Ya Bu. Dan untuk yang pertama Eti. Hadir, Bu. Iya. Yang kedua ini Sulangsi. Hadir Bu. Iya. Rohima. Hadir Bu. Ita Purnamasari. Belum masuk Bu, masih izin. Oh iya. Satu lagi Amir Saputra. Sakit Bu. Sakit apa dia? Demam Bu. Udah lama? Baru 2 hari Bu. Oh iya. Sakit apa dianya? Demam. Demam. Udah dijenguk? Belum Bu. Belum, Bu. Kalau biasanya kalau udah 3 hari dia sakit, kita sebagai temannya harus menjenguknya biar dia semangat ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ibunya mau tanya dulu. Ini kita belajar fikih ibadah tentang sholat. Sudah pada tahu itu apa sholat? Insya Allah. Setiap hari kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Untuk memperdalam sholat, kita belajar tentang sholat. Coba dibuka bukunya halaman 2 bab 1 ya. Udah Bu. Halaman 2 bab 1, di situ ada tentang pengertian sholat. Sholat itu apa pengertian sholat? Coba dibacakan. Sholat adalah kegiatan ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu berarti kan pengertian sholat. Jadi kalau sholat itu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat, pengertian sholat. Kalau kita melaksanakan sholat itu pasti ada syarat wajibnya dan ada pula syarat sah. Sholat itu berbeda ya. Sholat wajib sama syarat sah. Sholat. Kalau syarat wajibnya itu yang pertama itu kita harus beragama Islam. Artinya kalau tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua balik. Apa itu balik? Sudah cukup umur melakukan segala sesuatu. Sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Itu balik. Yang ketiga berakal sehat. Kalau mau sholat harus berakal sehat. Artinya tidak boleh dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan pingsan. Tidak boleh ya. Terus yang keempat syarat wajib sholat itu ada mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya bayi itu tidak wajib sholat. Kapan anak itu wajib sholat? Kalau sudah balik. Kalau sudah balik, sudah cukup umur. Paham syarat wajib sholat? Insya Allah Bu. Masuk kepada syarat sah sholat. Ini syarat sah sholat. Harus ada yang 5 ini baru sholat kita sah, diterima sama Allah. Yang pertama itu ada suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi semua badan kita ini harus bersih, suci. Yang kedua suci seluruh anggota badan, baik dia pakaian dan tempat, harus bersih semuanya. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh sholat.
urutan. Nggak boleh dilangkah-langkahin ya. Nah, udah paham ini tentang sholat? Udah, Bu. Sholat ya, diingat. Ini kita belajar tentang sholat wajib. Ada tadi pengertiannya, ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholatnya, ada rukun sholatnya. Dan sebelum kita praktek sholat, kayak mana gerakannya? Coba ibu mau tanya lagi, ada berapa tadi syarat wajib sholat itu? Ada 4, Bu. Ada 4. Apa aja itu, Susi? Satu, beragama Islam. 2, balik. 3, berakal sehat. 4, humanis. Iya. Sudah ingat ya? Insya Allah. Nah, ada lagi tadi itu syarat sah sholat. Ada berapa itu Eti? Syarat sah sholatnya tadi? Ada 5, Bu. Ada Ya, 5. apa aja itu? Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, masuk waktu sholat. Kelima, menghadap ke arah kiblat. Iya. Sudah ingat ya? Insya Allah. Dan rukun-rukun sholat juga sudah kita baca tadi. Sekarang kita masuk kepada prakteknya. Kayak mana sih gerakannya? Ya, Bu. Ya. Di sini ibu bawa poster sholat ya, bisa dilihat. Ya, Bu. Nah, ada di sini poster tentang praktek sholat, bisa ditengok di sini. Ini untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Takbiratul ihram tadi berdiri tegak itu menghadap kiblat. Ya, Iya, Bu. takbiratul ihram tadi menghadap kiblat. Jadi kita berdiri tegak dulu menghadap ke kiblat. Habis itu niat yang sesuai dengan sholat yang sedang kita kerjakan. Kalau kita sholat subuh berarti niatnya harus sholat subuh, harus sesuai dengan niatnya. Yang kedua itu takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Nampak, Bu? Iya. Yang ketiga itu kemudian yang ketiga itu tangannya disedekapkan pada dada lalu membaca doa iftitah. Ya, udah ingat kan doa iftitahnya kemarin? Setelah itu, setelah membaca doa iftitah, yang wajib tadi harus membaca surah Al-Fatihah. Baru setelah itu membaca surah pilihan, terserah mau surah apa. Boleh Al-Falaq, boleh An-Nas, boleh Idzadzah, boleh Al-Kafirun atau surah-surah lainnya. Yang keempat itu ruku. Nah, kayak gini gerakan rukuknya. Gerakan ruku itu harus kepalanya sama badannya harus seimbang ya, harus lurus, nggak boleh lebih tegak kepalanya, harus sama, harus rata dianya. Nah, dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Terus yang kelima itu iktidal. Iktidal itu bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga, ya. Ini seperti contoh dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu bacaan iktidalnya. Terus yang ke-6 sujud. Sujud itu harus dengan meletakkan dahi di atas Tempat sujud. Tuh bacaannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Habis itu duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Habis itu sujud kedua lagi dengan membaca yang Subhana Rabbiyal A'la tadi selama 3 kali. Dan setelah itu duduk tasahud awal dulu ya, baru tasawuf akhir, baru dengan membaca sholawat sama tahiyatnya juga, baru membaca salam. Itu dia beberapa gerakan sholat. Nah, sudah paham sampai sini? Insya Allah, Bu. Ya, jadi sebelum kita tutup, coba Eti praktekkan kayak mana yang disebut dengan takbiratul ihram tadi.
takbiratul ihram itu tadi mengangkat kedua tangan kiri ya. Kemudian kita mengangkat Kedua tangan kedua tangan Allah. dengan mengucapkan Allahu Akbar. Oh iya. Iya, iya. Bagus. Terus kalau yang namanya ruku kayak mana tuh Susi ruku? Kalau Mana ruku? setelah dan iya kan. Baru Allahu Akbar. Ini Bu rukunya Bu. Ya, kepalanya kurang ke bawah tuh. Ya. Oh iya. Nah, harus sejajar ya. Nggak boleh kepalanya lebih tinggi. Nah, sampai situ paham? Insya Allah Bu. Jadi kesimpulannya sholat itu adalah yang diwajibkan kepada setiap muslimin dan muslimah. Sholat itu juga termasuk rukun Islam yang kedua setelah Setelah syahadat. syahadat ya. Jadi sholat ini banyak kali manfaatnya. Jadi sebagai kita umat Islam kita harus melaksanakan perintah Allah. Salah satunya sholat lima waktu sehari semalam. Tadi ada syarat sholat itu ada 4. Syarat wajib sholat itu ada 4. Syarat sah sholat itu ada 5. Rukun sholat itu ada 13. Paham semuanya? Insya Allah Bu. Nah, baiklah sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini tentang fikih ibadah, tentang sholat ya. Semoga apa yang dipelajarkan hari ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Amin. Amin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.